Pagi-pagi dapat pertanyaan yang diajukan ke saya. Bagaimana mendapatkan kembali Timur Timur balik masuk dalam payung Indonesia? Oke, saya senang pertanyaan seperti ini. Pasti saya jawab dan urai. Tapi nggak ada niatan mau pamer dengan penguasa sekarang dengan mengatakan, tuh saya punya grand plan. Kamu ada nggak? Yang pasti akan dijawab olehnya, kamu boleh-boleh aja punya grand plan. Tapi nggak ada rakyat yang percaya Sontoloyo. Rakyat tetap pilih saya. Itu artinya saya lebih benar. Ya nggak apa-apa juga sih. Namanya juga orang punya pengaruh dan dapat mandat rakyat. Sementara saya kan pemimpi, boro-boro dapat kepercayaan, peluang aja nggak ada. Begini cara ambil Timur Timur kembali. Pastinya tidak pakai jalur hard power seperti yang dilakukan Australia dengan mengatasnamakan UNAMED di PBB dulu. Pancing dengan konflik horizontal, masuk peacekeeping, lalu diadakan referendum. Mau lepas dari Indonesia atau masih mau bergabung dengan Indonesia. Hasilnya 70% ingin lepas dari Indonesia. Lalu berdirilah negara Timor Leste. Itu peran Australia gede banget, 80% barangkali. Bos UNAMED namanya Robert Kingsley sekarang jadi penasihat pertahanan Perdana Menteri Australia. Jago geostrategik. Timor Timur salah satu prestasinya. Setelah itu sedot aset Timor Timur berupa cadangan gas alam di celah timur yang berjumlah 10 triliun kubik feet. Biaya operasional ambil Timor Timur lewat. Untung besar itu Australia. Strategi pengambilan Timor Timur tidak menimbulkan gejolak politik dan gejolak keamanan di kawasan ASEAN. Sama seperti Crimea yang diambil Rusia baru-baru ini. Itu juga yang diskenario-kan kalau pemerintah Indonesia tetap ngotot ganggu pendapatan McMoran dari Freeport, maka Amerika pinjam tangan dengan menciptakan konflik horizontal di Papua. Lalu peacekeeping masuk dari PBB, kemudian referendum. Mau merdeka atau tetap dengan Indonesia? Wih, pastilah pengen merdeka. Untung saja ternyata ambilnya saham Freeport tersebut tidak membuat McMoran rugi, malah Indonesia yang bisa rugi. Jadi skenario caplok Papua nggak jadi. Saya juga heran dengan ide ambil saham Freeport. Kenapa nggak naikin pendapatan negara dengan cara lain? Kenapa tidak bagi hasil finish produknya? Minta bagian dari emasnya. Jadi kita Indonesia bisa printing money, cetak duit. Sudahlah, ide saya pasti geblek dan Sontoloyo. Pasti nggak ada yang percaya. Tapi akan nyerah nggak memberi ide untuk negara? Ya enggak lah. Kita balik ambil Timor Timur saja deh. Gimana caranya? Pertama, kita mengatakan kepada Timor Leste, wahai Timor Leste, kamu buat proyek, project creation, dan ini ada uangnya. Setelah proyek diciptakan, kita Indonesia menyiapkan pendanaan, pakai pinjaman tentunya. Kita harus untung dari cost of fund. Jangan terlalu tinggi, nanti mencekik. Jangan terlalu rendah, nanti Timor Leste-nya profit. Bikin Timor Leste jangan hidup tapi jangan mati, itu prinsipnya. Lalu, proyek itu harus dapat sovereign guarantee atau jaminan negara. Jaminan B2B, business to business, nggak bisa ngikat APBN Timor Timur. Boleh semi sovereign garansi, yaitu pakai BUMN Timor Timur. Karena BUMN kan punya negara. Kalau default, gagal bayar, ambil jaminan negaranya. Pokoknya jangan swasta Timor Timur aja yang punya proyek. Jadi pihak Indonesia akan menyiapkan pinjaman, permesinan, tenaga kerja, konstruksi, operation, dan maintenance. Pastikan profit harus pihak Indonesia dulu yang ambil. Proyek harus di stretch, ditarik panjang, harus multi-year, bikin sampai 20 tahun kalau perlu pengembaliannya. Jangan 5 tahun balik modal, supaya Timor Timur kekunci terus. Jadi begitu proyek jalan, maka Timor Leste akan mulai kita ambil uangnya. Pertama, bunga pinjaman. Kedua, pokok pinjaman. Ketiga, profitnya. Keempat, biaya rutin perbaikan dan pemeliharaan. Kelima, tenaga kerja operasionalnya. Keenam, jangan lupa asuransinya, harus asuransi Indonesia. Pokoknya sampai residual, derivatif, barang sisa kecil-kecil, ambilin semua. Timor Timur pokoknya hanya pemanfaatan jalanannya saja. Misalnya dengan pembangunan jalan tol, industri di sana seperti pariwisata maju. Nggak apa-apa, pokoknya jangan di proyek yang kita bangun mereka dapat untungnya. Kita tahu bahwa membangun infrastruktur lama hasilnya, dan itu penting. Timor Timur harus bangun sarana dulu kira-kira 4-5 tahun jalan, kita nikmatinlah 5 tahun awal setelah itu. Juga ketika sudah jalan kita lebih menikmati lagi. Tapi kalau tidak jalan atau proyek itu merugi, ini enak, kita ambil. Enaknya karena kita sudah balik modal dalam 5 tahun. Proyek dibikin nyicil multi-year sampai 20 tahun kalau perlu Timor Timur nyicilnya. Project creation tersebut kita idekan terus-menerus ke Timor Timur sebanyak-banyaknya sampai yang nggak perlu-perlu. Seperti punya 2 bandara internasional, bangun terminal, bangun 3 pelabuhan, bangun jembatan ke daerah yang sepi penduduk kalau perlu. Pindahin ibu kota juga kalau perlu. Bawa pejabatnya, lihat LRT dan MRT di Indonesia biar terpukau. Lihatkan pabrik penghasil gerbong kereta kita. Buatkan rel kereta keliling Timor Leste. Semua dibangun aja, dan itu versi pertama untuk pasang kaki. Ada versi kedua membuat lebih cepat lagi kuku Indonesia menancap di Timor Timur. Lebih dahsyat lagi strategi. Minat untuk tahu? Sebenarnya nggak usah dikasih tahu sih, pasti tahu. Kita coba merenung apa yang terjadi di Indonesia.
Ayo fokus di video ini, jangan ngebayangin yang enggak-enggak. Itu pikiran jangan ke arah kok kayaknya Indonesia sekarang kejebak Cina ya. Ngawur kowe. Enggak, Indonesia tidak kemakan dengan Cina. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Cina berusaha melakukan apa yang kita lakukan ke timur-timur, tapi nggak terlalu berhasil. Jago pejabat kita tidak terkecoh Cina. Jago banget, salut saya. Coba kalau saya jadi pemimpin, pasti kepleset ke perangkap jebakan Cina. Sudahlah, karena itu jangan pilih Mardigu, biar dia urus anak yatim aja.